Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa, semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini, kita akan membahas judul yang berhubungan dengan hal yang masih banyak diperdebatkan, yaitu bumi bulat atau datar. Dan kita akan membahas berdasarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bukti adanya Maha Pencipta atau Tuhan adalah adanya manfaat pada ciptaannya. Dan secara logika, agama yang paling benar adalah agama Islam. Karena di dalam kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menjelaskan bukti atau tanda-tanda kebesaran Tuhan Maha Pencipta. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, jadi kebenarannya mutlak. Apabila suatu ilmu bertentangan dengan Al-Quran, maka yang benar adalah Al-Quran. Ada beberapa kemungkinan jika suatu ilmu bertentangan dengan Al-Quran. Mungkin ilmu tersebut belum sampai final, atau kita sebagai manusia belum paham benar mengenai ilmu tersebut. Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sumber Wikipedia. Dalam sebuah ilmu pengetahuan, ada yang dinamakan dengan teori. Teori merupakan sebuah relasi dari konsep-konsep, atau secara lebih jelasnya, teori merupakan bagaimana konsep-konsep berhubungan. Sumber www.ejournal.com. Konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Sumber Wikipedia. Dari konsep-konsep yang saling berhubungan, terdapat konsep dasar. Konsep dasar adalah sebuah pemikiran awal yang mana akan dijadikan pedoman dan dikembangkan dalam pembentukan pengetahuan ilmiah yang ada. Sumber brandly.co.id. Jadi, kita perjelas kembali bahwa teori dari sebuah ilmu pengetahuan terbentuk dari sebuah konsep dasar sebagai awal pemikiran, dan konsep dasar tersebut didukung oleh konsep-konsep lainnya yang saling berhubungan. Terdapat dua teori mengenai pusat alam semesta, yaitu teori heliosentris dan teori geosentris. Teori heliosentris berpendapat bahwa matahari sebagai pusat tata surya dan bumi beserta planet-planet mengitari matahari. Sumber www.usocial.com. Teori geosentris menegaskan bahwa bumi merupakan pusat tata surya dan benda-benda langit mengelilingi bumi. Sumber www.usocial.com. Jadi sebenarnya konsep dasarnya bukan bentuk bumi bulat atau bumi datar, tetapi bumi mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi. Untuk bumi bulat atau datar merupakan konsep pendukung dari kedua teori tersebut. Bentuk bumi bulat merupakan salah satu konsep dari teori heliosentris. Dan kali ini kita akan coba membahas satu ayat dalam Al-Quran yang berbeda dengan salah satu konsep dari teori heliosentris, yaitu jarak bintang dari bumi. Berdasarkan teori heliosentris, bintang terdekat dari bumi selain matahari adalah Proxima Centauri yang berjarak sekitar 4,2 tahun cahaya atau kira-kira 39,9 triliun kilometer. Sumber Wikipedia. Sedangkan berdasarkan Al-Quran, sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan hiasan bintang-bintang,
Quran Surat As-Saffat ayat 6. Kawakabun artinya bintang, berdasarkan Kamus Arab Indonesia Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, halaman 388. Referensi lain dari Al-Quran, dia mengatur urusan dari langit sampai bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya, dalam satu hari adalah banyaknya 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Quran As-Sajdah ayat 5. Jarak syar'i perjalanan dengan asumsi unta per hari dapat menempuh 8 parsyak atau sekitar 40 sampai 45 km. Sumber Wikisia. Kecepatan manusia dalam satu hari sama dengan 40 km atau 40 km per hari. Satu tahun sama dengan 354 hari. Sama dengan 40 kali 354 sama dengan 14.160 km. 1000 tahun sama dengan 14.160 kali 1000 sama dengan 14.160.000 km. Angka tersebut merupakan jarak tempuh urusan dari langit ke bumi, kemudian naik lagi. Jadi jarak dari bumi ke langit adalah 500 tahun atau 14.160.000 km dibagi 2 sama dengan 7.080.000 km. Jarak tersebut merupakan jarak total dari bumi ke lapisan langit terakhir. Pada Quran Surat Nuh ayat 15, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Pada Quran Surat Nuh ayat 15 terdapat 7 lapis langit, yang berarti jarak antara lapisan langit tersebut 7.080.000 km dibagi 7 sama dengan 1.011.428 km. Lalu di manakah posisi bintang? Dalam Quran Surat As-Saffat ayat 6, bintang terdapat pada langit dunia, atau mungkin bisa disebut juga langit yang terdekat dengan bumi. Kemungkinan bintang berada di antara lapisan langit pertama dengan kedua. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti tidak mungkin berada di atas lapisan langit ketujuh, atau tidak mungkin lebih dari 7.080.000 km jaraknya dari bumi. Sedangkan dalam teori heliosentris, bintang terdekat dari bumi berjarak kira-kira 39,9 triliun kilometer. Jadi terdapat perbedaan jarak yang sangat jauh antara salah satu konsep dari teori heliosentris dengan ayat yang terdapat pada Al-Quran. Dan yang pastinya, konsep-konsep dalam teori heliosentris tersebut saling berhubungan. Tetapi tunggu, kita coba kemungkinan yang lainnya. Jarak syar'i perjalanan dengan asumsi unta per hari dapat menempuh 8 farsyak sama dengan 40 sampai 45 km. Sumber Wikisia. Kita coba menggunakan angka yang maksimal yaitu 45 km. Jadi kecepatan manusia dalam satu hari sama dengan 45 km atau 45 km per hari. Satu tahun sama dengan 365 hari. Sama dengan 45 kali 365 sama dengan 16.425 km. Perhitungan sebelumnya memakai tahun Komariah, tetapi sekarang kita coba pakai perhitungan tahun Syamsiah. 1000 tahun sama dengan 16.425 kali 1000 sama dengan 16.425.000 km. Angka tersebut merupakan jarak tempuh urusan dari langit ke bumi, kemudian naik lagi. Jadi jarak dari bumi ke langit adalah 500 tahun atau 16.425.000 km dibagi 2, sama dengan 8.212.500 km. Jaraknya tetap masih beda jauh. Atau juga kita coba kemungkinan yang lainnya lagi.
Al-Kaukabu artinya bintang atau planet, berdasarkan Kamus Al-Munawwir halaman 1240. Kita coba Al-Kaukabu yang artinya planet. Berdasarkan jaraknya dari matahari, ke-8 planet tata surya ialah Merkurius 57,9 juta kilometer, Venus 108 juta kilometer, Bumi 150 juta kilometer, Mars 228 juta kilometer, Jupiter 779 juta kilometer, Saturnus 1430 juta kilometer, Uranus 2880 juta kilometer, dan Neptunus 4500 juta kilometer. Sumber Wikipedia. Berdasarkan hal tersebut, planet yang terdekat dari Bumi adalah planet Venus dan planet Mars. Jarak dari Bumi ke planet Venus menurut teori heliosentris, setiap 584 hari terjadi konjungsi inferior, yaitu ketika Venus berada pada jarak rata-rata terdekat dari Bumi, yaitu 41 juta kilometer. Venus dapat mendekati Bumi hingga pada jarak 38,2 juta kilometer. Sumber Wikipedia. Jarak dari Bumi ke planet Mars menurut teori heliosentris, pada periode posisi Mars berada di jarak terdekat relatifnya dengan Bumi. Jarak tersebut beragam antara 54 hingga 103 juta kilometer karena orbit Mars yang elips. Sumber Wikipedia. Tetap jaraknya masih beda jauh karena bahkan planet-planet yang terdekat tersebut masih di luar perhitungan lapisan langit ketujuh, apalagi jarak dari planet terjauh dari Bumi. Jadi meskipun kita coba menghitung dengan perhitungan satu farsaknya yang maksimal, menghitung dengan menggunakan tahun Syamsiah, dan bahkan kita coba menggantikan bahwa arti al-Kawabu bukan bintang tetapi planet, kita coba juga dengan jarak planet terdekat, hasilnya jarak tersebut masih tetap beda jauh. Jika masih penasaran, kita coba cari cara yang lainnya. Kita coba cari satu farsaknya dengan asumsi jarak planet terdekat. 8.212.500 km sama dengan 45 km per hari. 38 juta km sama dengan A. A sama dengan 38 juta dikali 45 dibagi 8.212.500. A sama dengan 1.710.000.000 dibagi 8.212.500. A sama dengan 208,22 km per hari. A sama dengan 208,22 dibagi 24. A sama dengan 8,67 km per jam. Angka tersebut masih possible, tetapi dengan catatan manusia naik unta terus-menerus tanpa berhenti. Tetapi itu kan masih satu planet terdekat, yang berarti planet terjauh dalam tata surya juga harus dihitung. Planet terjauh yaitu Neptunus dengan jarak 4.500 juta kilometer dari matahari dikurangi jarak dari bumi ke matahari yaitu 150 juta kilometer. Jadi jarak dari bumi ke planet Neptunus sama dengan 4.500 juta kilometer dikurangi 150 juta kilometer sama dengan 4.350 juta kilometer. Kita coba cari satu farsaknya. 8.212.500 km sama dengan 45 km per hari. 4.350 kilometer sama dengan A. A sama dengan 4.350 dikali 45 dibagi 8.212.500. A sama dengan 195.750 dibagi 8.212.500. A sama dengan 23.835 km per hari. A sama dengan 23.835 dibagi 24. Jadi A sama dengan 993,125 km per jam.
Mustahil bagi unta untuk memiliki kecepatan 993,125 km per jam, apalagi dengan kecepatan konstan tersebut harus ditempuh secara terus-menerus. Kita sudah memakai berbagai macam cara, tetapi tetap saja salah satu konsep dari teori heliosentris tersebut tetap tidak cocok dengan Al-Quran. Dan yang pastinya konsep tersebut saling berhubungan dengan konsep lainnya dalam teori heliosentris. Sebagai kesimpulan, terdapat kontradiksi antara teori heliosentris dengan Al-Quran, dan kebenaran ayat suci Al-Quran adalah mutlak. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silakan jika Anda mau menulis komentar, saran, atau kritik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.